Di balik tarif impor Trump, kompleksitas keputusan yang mempengaruhi seluruh dunia? Bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan di sektor publik berlangsung? Apakah cukup dengan satu orang yang memutuskan segalanya dari balik meja kerjanya? Tentu tidak. Menurut Walter Kickert, governance di sektor publik bukanlah sebuah jalur lurus yang dikendalikan satu aktor tunggal. Justru, ini adalah medan kompleks yang melibatkan banyak pihak, pemerintah, parlemen, sektor swasta, masyarakat sipil, bahkan organisasi internasional. Masing-masing memiliki agenda dan pengaruhnya sendiri. Maka, tidak mengherankan jika setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari proses negosiasi, tarik ulur, bahkan kompromi panjang antar aktor-aktor ini. Mari kita ambil contoh nyata. Kebijakan tarif impor resiprokal era Presiden Donald Trump. Prinsip utamanya adalah kalau negara lain mengenakan tarif tinggi untuk barang dari Amerika Serikat, maka Amerika Serikat juga akan membalas dengan tarif yang sama tinggi atau lebih tinggi dari barang asal negara tersebut. Trump sendiri menetapkan tarif 32% untuk Indonesia, sehingga barang-barang tertentu dari Indonesia yang masuk ke ASEAN dikenakan pajak impor sebesar 32% dari sebelumnya 10%. Langkah ini sontak mengguncang sistem perdagangan global. Tapi, pertanyaannya, mengapa Trump mengambil keputusan tersebut? Jawabannya terletak pada kombinasi analisis rasional dan dinamika situasional. Secara kognitif, pemerintah Amerika Serikat saat itu melihat adanya defisit perdagangan yang terus membengkak dan menurunnya daya saing industri dalam negeri. Solusinya, menerapkan tarif untuk menyeimbangkan kembali arus perdagangan dan mendorong konsumsi produk lokal. Logis? Mungkin. Tapi tunggu dulu, dampaknya tidak sesederhana itu. Bagaimana reaksi negara lain? China misalnya, langsung membalas dengan menaikkan tarif terhadap produk ASEAN. Ketegangan pun meningkat. URLAS memberlakukan tarif hingga 145% untuk produk China. Dan China membalas dengan tarif 125%. Akibatnya, biaya produksi melonjak, harga barang meroket, ekonomi global melambat, dan PHK massal mulai terjadi di berbagai belahan dunia. Lalu, bagaimana Indonesia menyikapi situasi ini? Di tengah pusaran kebijakan global yang memanas, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Langkah cerdas diambil, mengirim tim lobi tingkat tinggi ke Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi dengan menawarkan relaksasi kebijakan non-tarif dan mempertimbangkan revisi penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas produk AS. Tujuannya, membangun komunikasi strategis dan mencari celah agar perdagangan bilateral tetap menguntungkan kedua belah pihak, khususnya stabilitas ekonomi nasional di Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan di sektor publik bukanlah sekadar soal benar atau salah, cepat atau lambat, tapi soal bagaimana menavigasi realitas yang kompleks, penuh tekanan, dan seringkali penuh kejutan. Jadi, ketika kita berbicara tentang governance, kita sebenarnya sedang membicarakan seni mengelola dinamika kekuasaan, kepentingan, dan informasi secara bersamaan.